pada suatu masa yang tidak tercatat dalam kalender manusia. Di antara lapisan langit ketujuh dan bayangan bumi yang paling sunyi, berdirilah sebuah kerajaan yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Kerajaan itu bernama Awanara, negeri yang mengapung di atas samudera awan putih keperakan, diikat oleh cahaya matahari dan doa-doa makhluk hidup di bawahnya. Istana-istana Awanara tidak dibangun dari batu atau kayu, melainkan dari kristal angin dan cahaya. Berkilau lembut setiap kali fajar menyingsing. Penduduk Awanara bukanlah manusia sepenuhnya, namun juga bukan makhluk langit seutuhnya. Mereka disebut Kail, bangsa penjaga keseimbangan yang diberi tugas menjaga alur waktu agar tidak menyimpang. Setiap detik yang berlalu di dunia manusia, setiap musim yang berganti, bahkan setiap kelahiran dan kematian, semuanya tercatat dalam kitab waktu, sebuah kitab raksasa yang berdenyut seperti jantung kehidupan. Di antara para Shail, hiduplah seorang pemuda bernama Elfara. Ia bukan siapa-siapa menurut silsilah kerajaan. Ayahnya hanyalah penjaga menara waktu bagian timur, dan ibunya wafat saat Elfara masih kecil. Tersapu badai waktu yang tiba-tiba menggamuk. Sejak kecil, Elfara terbiasa hidup dalam kesunyian, ditemani desir angin dan dentingan lonceng, waktu yang berdetak tanpa henti. Namun, ada satu hal yang membedakan Elfara dari Kail lainnya. Ia dapat mendengar bisikan waktu, saat yang lain hanya membaca angka dan simbol di kitab waktu. Elfara mendengar suara lirih ratapan masa lalu, harapan masa depan, dan ketakutan yang belum terjadi. Suara-suara itu datang tanpa diminta, seringkali membuatnya terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Pada usia 17 siklus matahari, Elfara mengalami mimpi yang berbeda dari biasanya. Dalam mimpinya, ia melihat Awanara runtuh, kristal istana pecah menjadi debu cahaya, dan kitab waktu terbakar oleh api hitam. Di tengah kehancuran itu, seorang anak manusia berdiri di padang pasir, menggenggam jam pasir retak yang terus mengalir ke atas. Melawan hukum alam, Elfara terbangun dengan napas tersengal. Dentingan lonceng waktu berhenti. Sejenak sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit Awanara menggelap, dan awan-awan berputar tidak beraturan. Para penjaga berlarian, sementara para tetua berkumpul di aula Kronos, tempat kitab waktu disimpan. Tanpa diperintah, Elfara melangkah menuju aula tersebut. Setiap langkahnya terasa berat, seolah waktu sendiri mencoba menahannya. Ketika ia tiba, para tetua menatapnya dengan sorot mata yang bercampur antara keterkejutan dan ketakutan. Bisikan itu datang lagi, bukan? Tanya tetua Marion, penjaga tertua yang telah hidup lebih dari 100 siklus zaman. Elfara mengangguk pelan. Kali ini berbeda. Ini bukan peringatan. Ini awal. Kitab waktu di tengah aula bergetar hebat. Halamannya terbuka sendiri, menampilkan simbol yang belum pernah dicatat sebelumnya, tanda retakan takdir. Menurut legenda lama, tanda itu hanya muncul jika keseimbangan antara dunia, manusia dan dunia, waktu terancam runtuh. Para tetua saling berpandangan. Keputusan yang akan mereka ambil tidak pernah tertulis dalam aturan kerajaan. Untuk pertama kalinya sejak Awanara berdiri, seorang Kail harus turun ke dunia manusia, bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai bagian dari takdir itu sendiri. Elfara, ucap tetua Marion dengan suara berat, kamu yang dipilih oleh waktu. Kamu akan turun ke dunia bawah. Kamu akan menemukan anak dalam penglihatanmu. Dan kamu akan menentukan apakah waktu akan diselamatkan atau diakhiri. Angin berputar kencang. Cahaya menyelimuti tubuh Elfara, menandai awal perjalanan yang tidak bisa dibatalkan. Di kejauhan, jam pasir raksasa di menara waktu mulai retak. Butir-butir cahaya jatuh bukan ke bawah, melainkan ke arah langit. Dan di sebuah desa kecil di dunia manusia, seorang anak tanpa mengetahui apapun tentang takdir, baru saja menemukan jam pasir tua terkubur di bawah pohon mati jam. Pasir yang akan mengubah segalanya. Cahaya yang menyelimuti tubuh Elfara semakin terang, lalu perlahan meredup, hingga hanya menyisakan keheningan yang menyesakkan. Ketika ia membuka mata, lantai kristal aula Kronos telah lenyap. Di bawah kakinya, kini terhampar tanah kasar berwarna coklat keabu-abuan, dipenuhi kerikil dan sisa daun kering yang berderak setiap kali tersentuh angin. Udara terasa berat, tidak ringan dan bersih seperti di Awanara. Inilah dunia manusia, tempat waktu mengalir tanpa ampun, tanpa jeda untuk belas kasihan. Langit di atasnya berwarna jingga pucat,
menandakan senja yang hampir berakhir. Elvira berdiri di tepi sebuah desa kecil yang tampak tua dan sepi. Rumah-rumah kayu berdiri miring. Sebagian atapnya ditambal dengan jerami usang. Asap tipis mengepul dari cerobong, menandakan masih ada kehidupan yang bertahan di balik kesederhanaan itu. Elvira merasakan sesuatu yang asing menggetarkan dadanya, perasaan yang tidak pernah ia rasakan di Awanara. Rasa rapuh. Ia menatap kedua tangannya. Cahaya lembut khas Kael telah menghilang, digantikan warna kulit pucat seperti manusia biasa. Jubah penjaga waktunya berubah menjadi pakaian sederhana berwarna gelap. Waktu telah menyamarkannya sepenuhnya. Kini ia tidak lagi terlihat sebagai penjaga, melainkan sebagai pengembara muda yang tersesat. Bisikan waktu kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, seolah takut mengganggu. Suara itu membimbingnya ke arah tengah desa. Setiap langkah membawa Elvira semakin dekat pada denyut. Takdir yang terasa berat dan berlapis-lapis, seperti simpul yang belum terurai. Di sisi desa, berdirilah sebuah pohon tua yang hampir mati. Batangnya retak, daunnya nyaris habis, dan tanah di sekitarnya tampak kering. Namun justru dari sanalah Elvira merasakan tarikan terkuat. Ia melangkah mendekat dan melihat seorang anak laki-laki duduk bersimpuh di bawah pohon itu. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Namun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tajam. Di tangan anak itu terdapat sebuah jam pasir kecil, retak di bagian tengahnya. Anehnya, pasir di dalam jam tersebut tidak mengalir ke bawah, melainkan perlahan naik, seolah menentang hukum waktu. Ilbara, bisik waktu, menyebut namanya dengan nada yang membuat bulu kuduknya berdiri. Anak itu adalah pusat dari segalanya. Anak tersebut mengangkat kepala dan menatap Elvira tanpa rasa takut. "Kamu juga mendengarnya, ya?" katanya polos. Elvira terkejut. "Mendengar apa?" Suara yang bilang kalau waktu itu capek. Jawab anak itu sambil menatap jam pasir di tangannya. Katanya, dia ingin berhenti sebentar. Untuk sesaat, Elvira kehilangan kata-kata. Tidak pernah dalam sejarah Awanara seorang manusia mampu mendengar bisikan waktu. Ini melampaui segala yang pernah tertulis di kitab waktu. "Siapa namamu?" tanya Elvira akhirnya. "Arel," jawab anak itu singkat. "Aku nemu benda ini waktu gali tanah buat kubur ibu." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Elvira melihat bayangan duka yang belum sepenuhnya dipahami oleh anak seusia itu. Waktu di dunia manusia tidak memberi ruang bagi penyembuhan yang perlahan. Ia terus berjalan, menyeret yang lemah dan yang kuat tanpa perbedaan. Sejak hari itu, Elvira tinggal di desa tersebut sebagai pengembara. Ia membantu penduduk memperbaiki rumah, mengambil air, dan mengajarkan anak-anak membaca simbol sederhana. Namun fokusnya selalu tertuju pada Arel dan jam pasir retaknya. Setiap malam, Elvira mengamati bagaimana pasir itu memengaruhi sekitar tanaman. Yang layu kembali segar, luka kecil sembuh lebih cepat, dan kadang waktu seakan berhenti sejenak di sekeliling mereka. Namun setiap keajaiban selalu memiliki harga. Setiap kali jam pasir digunakan, retakan di menara waktu Awanara semakin melebar. Di langit malam, Elvira mulai melihat kilatan, cahaya aneh tanda bahwa para penjaga waktu lain mulai kehilangan kendali. Sementara itu, jauh di balik lipatan waktu yang paling gelap, sesuatu terbangun. Ia bukan Kael, bukan manusia, melainkan sisa dari waktu yang pernah dibuang entitas yang dikenal dalam legenda sebagai Neroth, sang pemakan detik. Ia merasakan retakan itu seperti bau darah segar. Waktu kembali rapuh, desis Neroth, dan kali ini ia bisa dimiliki. Ketika Arel tertidur dengan jam pasir di dadanya, Elvira menatap langit dengan perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Takut membuat pilihan. Karena kini ia sadar, tugasnya bukan sekadar menjaga waktu, melainkan memilih apakah ia akan menyelamatkan keseimbangan atau menyelamatkan satu jiwa manusia yang telah terikat erat dengan takdir waktu itu sendiri. Dan di kejauhan, lonceng waktu berdentang kembali namun nadanya sumbang, pertanda bahwa kehancuran telah mulai menghitung mundur. Malam turun dengan perlahan, namun kegelapannya terasa lebih berat dari biasanya. Bintang-bintang di langit berkelip, tidak serempak, seolah waktu sendiri ragu untuk bergerak maju. Elvira duduk di luar rumah kayu kecil, tempat ia menumpang, memandangi Arel yang tertidur lelap di dalam
Jam pasir retak itu diletakkan di samping anak tersebut, berpendar samar seperti bara api yang hampir padam. Bisikan waktu semakin sering terdengar, tidak lagi lirih dan teratur, melainkan terputus-putus, seperti napas orang yang kelelahan. Elvira menyadari bahwa keberadaannya di dunia manusia bukan hanya menarik perhatian para penjaga Awanara, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di saat itulah, udara di sekitar desa mendadak membeku. Api lampu minyak yang berjajar di jalan utama meredup secara bersamaan. Anjing-anjing berhenti menggonggong, serangga malam menghilang dari udara. Dunia seakan menahan napasnya. Elvira berdiri, naluri penjaga waktunya bergetar keras. Dari ujung desa, bayangan panjang merayap di atas tanah. Bayangan itu tidak memiliki bentuk tetap. Kadang menyerupai manusia, kadang hanya gumpalan gelap yang berdenyut. Setiap kali ia bergerak, suara detakan halus terdengar, seperti jam yang diputar mundur. Elvira, suara itu memanggil, namun bukan melalui udara. Suara itu muncul langsung di benaknya, dingin dan licin. Kau masih mengira dirimu penjaga? Elvira menggenggam tangannya, berusaha memanggil sisa cahaya Kyle yang masih tersisa di dalam dirinya. Nerot, ucapnya pelan. Legenda ternyata terlalu ramah menggambarkanmu. Bayangan itu tertawa tanpa suara. Legenda selalu dibuat oleh pemenang. Dan waktu selalu kehabisan penjaga. Nerot melangkah maju, dan di setiap jejaknya, rerumputan menua seketika. Kayu rumah mengelupas, dan udara bergetar. Ia adalah sisa waktu yang pernah dihapus. Detik-detik yang dibuang demi menjaga keseimbangan. Kini, ia kembali untuk mengambil apa yang menurutnya hak. Aku mencium bau retakan langhut nerf. Jam pasir itu memanggilku. Anak itu memanggilku. Elvira berdiri di antara Nerot dan rumah tempat Arel tidur. Kau tidak akan menyentuhnya. Ah, sahut Nerot. Itulah yang selalu dikatakan para penjaga. Dan selalu ada satu yang lupa waktu tidak bisa dilindungi dengan pengorbanan yang setengah. Dalam sekejap, Nerot menghilang dan muncul kembali tepat di belakang Elvira. Detik-detik di sekitar mereka melompat tak beraturan. Elvira merasakan tubuhnya menua dan muda secara bersamaan. Sebuah sensasi menyakitkan yang memeras kesadarannya. Dengan sisa kekuatannya, Elvira menghentakkan kaki ke tanah. Lingkaran simbol waktu muncul, membeku sejenak, memaksa Nerot mundur. Namun harga yang harus dibayar mahal. Jam pasir di dekat Arel bergetar hebat. Retakannya melebar. Arel terbangun dengan teriakan kecil. "Berhenti!" Teriaknya sambil memeluk jam pasir. Cahaya terang meledak dari benda itu, membuat Nerot menjerit untuk pertama kalinya. "Apa yang kau lakukan, anak bodoh? This is death! Kau mempercepat kehancuran!" Namun, cahaya itu tidak menyerang. Ia justru mengikat waktu di sekitar desa, menciptakan kubah hening. Nero terdorong keluar, terlempar ke kegelapan di balik batas waktu sementara. Keheningan menyelimuti segalanya. Elvira terjatuh berlutut, napasnya berat. Arel mendukat matanya berkaca-kaca. "Aku cuma mau dia pergi." Suara-suara itu bilang, "Kalau aku bisa." Elvira menatap anak itu lama. Kini tidak ada lagi keraguan. Arel bukan sekadar pembawa artefak. Ia adalah simpul tempat di mana kehendak manusia dan waktu bertemu. Namun kemenangan kecil itu membawa konsekuensi. Di kejauhan, langit terbelah oleh kilatan cahaya biru. Menara waktu Awanara akhirnya retak sepenuhnya. Para penjaga berkumpul dalam kepanikan. Dan Tetua Marion menatap kitab waktu yang kini menampilkan satu kalimat baru. Tertulis dengan tinta merah. Penjaga harus memilih satu jiwa atau seluruh zaman. Elvira membantu Arel berdiri. Ia tahu, bersembunyi tidak lagi menjadi pilihan. Nerot akan kembali. Dan kali ini, tidak sendirian. Jalan satu-satunya adalah menuju tempat asal jam pasir itu diciptakan. Padang jam terbalik, wilayah terlarang di ujung dunia manusia. Tempat waktu pertama kali dipatahkan. Perjalanan mereka akan mengubah segalanya. Bukan hanya bagi Awanara dan dunia manusia, tetapi bagi makna waktu itu sendiri. Dan ketika mereka melangkah meninggalkan desa yang kini membeku dalam satu malam abadi, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa keputusan terberat belum dibuat, keputusan yang tidak dapat diputar ulang. Bahkan oleh waktu, mereka meninggalkan desa saat fajar seharusnya datang. Namun matahari
tak pernah terbit. Kubah waktu yang tercipta dari jam pasir. Arel membekukan malam dalam satu tarikan napas panjang. Rumah-rumah tetap gelap, ayam jantan membeku dalam posisi berkokok, dan asap dapur menggantung di udara tanpa bergerak. Desa itu kini menjadi saksi bisu bahwa waktu dapat dilukai, dan luka itu tidak pernah sembuh dengan sendirinya. Elvara berjalan di depan. Langkahnya mantap meski pikirannya bergejolak. Setiap beberapa langkah, ia merasakan tarikan halus di dadanya seperti benang tak kasat mata yang menghubungkannya dengan Awanara. Ia tahu para penjaga waktu sedang mencarinya. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak yakin apakah ia ingin ditemukan. Arel berjalan di belakang sambil menggenggam jam pasir erat-erat. Apakah semua orang akan baik-baik saja? Tanyanya lirih. Waktu akan kembali mengalir. Jawab Elvara jujur, tetapi tidak ada jaminan ia akan kembali sama. Anak itu terdiam. Dunia manusia Elvara sadari terbiasa hidup dengan ketidakpastian. Mungkin itulah sebabnya manusia mampu bertahan ketika makhluk abadi justru goyah. Perjalanan membawa mereka ke dataran, tandus yang disebut orang-orang sebagai tanah. Retak! Tanah di sana pecah-pecah, seperti kaca tua, dan setiap retakan memancarkan kilau samar, seolah menyimpan potongan masa lalu. Saat Elvara melangkah, ia melihat kilasan singkat seorang ibu memeluk anaknya. Seorang prajurit jatuh di medan perang, seorang kakek tersenyum di ambang kematian. Tanah itu dipenuhi sisa waktu yang tidak pernah selesai. Jangan menyentuh tanah terlalu lama. Peringat Elvara, ia bisa menarik ingatanmu dan tidak mengembalikannya. Namun bahaya sebenarnya bukanlah tanah itu, melainkan apa yang menunggu di tengah dataran. Dari balik kabut tipis, muncul makhluk-makhluk berwujud samar penjaga detik terbuang. Mereka dulunya adalah Kyle yang gagal menjalankan tugas, dihapus dari kitab waktu, namun tidak pernah benar-benar lenyap. Penjaga yang membelot, desi salah satu dari mereka. Suaranya berlapis-lapis, dan seorang anak yang memegang kunci. Elvara berdiri tegak. Aku tidak membelot. Aku memilih. Pilihan adalah awal dari kehancuran, sahut makhluk itu sambil mendekat. Pertarungan tidak terelakkan. Elvara mengerahkan sisa kekuatan waktunya, memperlambat gerakan para penjaga, terbuang. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Setiap kali satu jatuh, dua lainnya bangkit dari retakan tanah. Saat itulah Arel melangkah maju. Kalau kalian cuma sisa waktu, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Maka, kalian juga pernah punya harapan. Jam pasir di tangannya bersinar. Pasir di dalamnya berhenti bergerak, lalu meledak menjadi cahaya lembut yang tidak membakar, melainkan menenangkan. Para penjaga terbuang berhenti bergerak. Wajah-wajah samar mereka memperlihatkan ekspresi yang nyaris terlupakan lega. Satu persatu mereka larut ke dalam tanah. Bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai akhir yang layak. Elvara menatap Arel dengan campuran kagum dan takut. Apa yang kau rasakan? Sedih, jawab Arel pelan. Tapi, Huga, benar. Perjalanan berlanjut hingga mereka tiba di batas dunia manusia. Di sana, berdirilah padang jam terbalik hamparan luas dengan ribuan jam. Pasir raksasa tertancap terbalik ke tanah. Pasirnya mengalir ke atas, menuju langit kelabu. Di tengah padang itu berdiri sebuah menara hitam, bengkok seperti tulang patah. Dari sanalah Nerot pertama kali muncul ke dunia. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, udara bergetar. Cahaya biru menyambar dari langit, dan lingkaran teleportasi terbuka di hadapan mereka. Dari dalamnya muncul para penjaga Awanara, bersenjata cahaya dan simbol hukum waktu. Tetua Marian melangkah ke depan. Wajahnya tua, namun sorot matanya keras. Elvara, kau telah melanggar hukum tertinggi. Elvara tidak mundur. Aku sedang menyelamatkan waktu dengan cara yang tidak pernah kita berani lakukan. Marian menatap Arel. Anak itu adalah anomali. Ia harus dikembalikan ke alur yang benar. Jika tidak, seluruh zaman akan runtuh. Arel menggenggam jam pasir lebih erat untuk pertama kalinya. Ia merasa bahwa dirinya bukan sekadar anak kecil, melainkan keputusan yang berjalan di atas dua dunia. Dan di balik menara hitam, Neros tersenyum, merasakan perpecahan yang sempurna. Tidak ada senjata yang lebih tajam dari penjaga yang saling bertentangan. Pilihan akhir semakin dekat, dan waktu untuk pertama kalinya menunggu angin di padang jam terbalik berputar tidak beraturan, seolah bingung harus mengikuti kehendak siapa.
Jam-jam pasir raksasa bergetar perlahan. Pasirnya naik ke langit seperti doa yang dibaca terbalik. Para penjaga awanara membentuk setengah lingkaran. Cahaya senjata mereka memantul pada permukaan kaca jam pasir yang kusam. Di hadapan mereka berdiri Elvara dan Arel II, makhluk dari dua dunia, terikat oleh satu takdir yang suma-sima tidak mereka pilih. Tetua Marian mengangkat tangannya, dan udara langsung menegang. Atas nama kitab waktu, ucapnya lantang. Sidang darurat dinyatakan dimulai. Simbol-simbol cahaya muncul di udara, membentuk lingkaran pengadilan. Waktu di sekitar mereka melambat, memberi ruang bagi keputusan yang tidak boleh salah. Elvara merasakan tekanan itu menekan dadanya. Namun ia tetap berdiri tegak. Elvara dari Menara Timur. Lanjut Marion. Kau dituduh melanggar batas dunia, membiarkan artefak terlarang di tangan manusia, dan menyebabkan retakan besar pada alur waktu. Apa pembelaanmu? Elvara menatap para penjaga satu persatu. Banyak di antara mereka pernah menjadi gurunya, sahabatnya, bahkan keluarga. Aku melakukan apa yang kitab waktu tidak pernah ajarkan pada kita. Jawabnya tenang. Aku melihat manusia bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai bagian dari keseimbangan. Bisikan-bisikan terdengar di antara para penjaga. Ketidaksabaran, ketakutan, dan keraguan bercampur menjadi satu. Marian menggeleng pelan. Keseimbangan tidak dibangun dari perasaan. Justru sebaliknya. Elvara membalas. Kita menjaga waktu, tetapi kita lupa mendengarkannya. Arel melangkah maju sebelum ada yang sempat menghentikannya. Suaranya kecil, namun jelas. Kalau aku memang kesalahan, kenapa jam pasir ini memilihku? Pertanyaan itu mengguncang udara. Tidak ada satupun penjaga yang bisa langsung menjawab. Jam pasir letak di tangan Arel berpendar lebih terang. Dan untuk sesaat, bayangan masa lalu muncul di antara mereka. Mereka melihat seorang child muda wajahnya sangat mirip. Elvara berdiri di padang jam terbalik. Ribuan siklus waktu lalu. Kyle itu menangis, memegang jam pasir yang sama. Sementara di hadapannya berdiri seorang manusia dewasa yang sekarat. Elvara! Bisik Tetua Marian. Suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Bayangan itu memperlihatkan kebenaran yang disembunyikan sejarah. Jam pasir terbalik bukanlah artefak terlarang sejak awal. Ia diciptakan oleh seorang penjaga waktu yang melanggar hukum demi menyelamatkan satu manusia yang ia cintai. Manusia itu mati tetap. Tetapi jam pasir menyerap keinginan, terakhirnya keinginan, agar waktu suatu hari mau mendengarkan manusia. Penjaga itu dihapus dari kitab waktu. Namanya dilarang disebut, namun sebelum lenyap, ia melepaskan jam pasir itu ke dunia manusia. Menunggu saat di mana seorang anak dengan hati jujur menemukannya. Itu ayahmu, kata Marion pelan kepada Elvara. Dunia seakan runtuh tanpa suara. Vara Tehjiang seluruh hidupnya tersusun ulang dalam satu tarikan napas. Penjaga yang selama ini dianggap gagal, ternyata adalah sumber dari segalanya dan Arel adalah kelanjutan dari kehendak yang belum selesai. Namun sebelum siapapun sempat berbicara lebih jauh, tawa berat bergema dari menara hitam. Northmoon Cool tubuhnya kini lebih padat, lebih nyata. Retakan waktu telah memberinya cukup kekuatan. Indah sekali, katanya sinis. Kebenaran selalu datang terlambat. Neroth mengangkat kedua tangannya, dan jam-jam pasir raksasa mulai runtuh satu persatu. Pasir waktu tumpah ke langit, menciptakan badai cahaya yang mengamuk. Kalian sibuk mengadili masa lalu, sementara aku mengambil masa depan. Para penjaga bergerak serentak, namun Nero sudah melangkah lebih jauh. Ia menyatu dengan menara hitam, menjadikannya inti kehendaknya. Padang jam terbalik bergetar hebat. Jika menara itu runtuh, seluruh alur waktu akan runtuh bersamanya. Elvara menatap Arel, kini tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya keputusan. Kau tidak pernah kesalahan, katanya pelan. Kau adalah jawaban. Arel mengangguk, air mata mengalir tanpa suara. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meski tidak sepenuhnya memahami harganya. Para penjaga awanara akhirnya menurunkan senjata mereka. Untuk pertama kalinya, hukum waktu tidak lagi menjadi penghalang, melainkan saksi. Dan di tengah badai pasir waktu yang semakin ganas, seorang anak manusia dan seorang penjaga yang pernah ragu melangkah menuju menara. Hitam menuju keputusan yang akan menentukan apakah waktu akan terus berjalan atau belajar untuk berhenti. Sejenak, demi kehidupan,
Langkah Elvara dan Arel memasuki padang jam terbalik terasa semakin berat seiring mendekatnya mereka ke menara hitam. Setiap langkah seolah melewati lapisan waktu yang berbeda. Kadang mereka merasa melangkah selama berjam-jam. Kadang hanya sedetik. Jam-jam pasir raksasa di sekitar mereka runtuh satu persatu. Pasirnya terhisap ke langit, lalu jatuh kembali seperti hujan. Cahaya yang menyakitkan mata. Menara itu berdiri menjulang, retak dan berdenyut seperti makhluk hidup. Dari celah-celahnya, terdengar suara ribuan detik yang saling bertabrakan, tangisan bayi yang baru lahir, teriakan orang sekarat, doa yang terucap terlambat. Nerot kini sepenuhnya menyatu dengan bangunan itu, menjadi inti kehancuran yang bernafas. Elvara, suara Nerot menggema dari segala arah. Lihatlah apa yang ditinggalkan oleh kasih sayang, kekacauan, ketidakpastian, penderitaan. Elvara menggenggam tangan Arel. Ia bisa merasakan ketakutan anak itu, namun juga keberanian yang tumbuh perlahan. Waktu memang kejam, jawab Elvara lantang. Tetapi tanpa belas kasih, ia hanyalah hukuman tanpa makna. Mereka memasuki menara. Di dalam, hukum ruang dan waktu runtuh sepenuhnya. Tangga berputar ke atas dan ke bawah sekaligus. Dinding menampilkan bayangan masa lalu. Elvara ibunya tersapu badai waktu. Ayahnya dihapus dari kitab waktu. Dirinya sendiri berdiri sendirian di menara timur. Setiap bayangan mencoba melemahkannya. Kau diciptakan untuk patuh, desis Nerot. Bukan untuk memilih. Elvara berhenti. Untuk pertama kalinya, ia tidak melawan dengan kekuatan waktu. Ia menatap Baanggen-Bianggen itu dan membiarkannya ada. Aku memang penjaga, katanya pelan. Tetapi aku juga anak dari kesalahan. Dan dari kesalahan itulah aku belajar. Menara bergetar. Nerot meraung marah. Mereka tiba di ruang inti sebuah ruang kosong dengan jam pasir raksasa melayang di tengahnya. Jam itu terbalik, pecah, dan berisi pasir hitam. Di sanalah Nerot bersemayam sepenuhnya. Arel, kata Elvara perlahan. Jam pasir itu hanya bisa diperbaiki oleh kehendak yang menciptakannya. Arel mengangguk. Ia melangkah maju, meski kakinya gemetar. Jam pasir kecil di tangannya mulai menyatu dengan jam raksasa di hadapannya. Cahaya lembut menyebar, namun retakan tidak menutup sepenuhnya. Apa yang kurang? Tanya Arel dengan suara nyaris putus asa. Elvara menutup mata. Ia akhirnya memahami makna kalimat. Merah di kitab waktu, bukan jiwa manusia yang harus dipilih, melainkan siapa yang akan berhenti menjadi penjaga. Arel, katanya pelan, waktu tidak membutuhkan lebih banyak kekuatan. Ia membutuhkan seseorang yang mau melepaskannya. Sebelum Arel sempat bertanya, Elvara melangkah maju ke dalam cahaya. Simbol Shail di tubuhnya menyala, lalu satu persatu padam. Ia melepaskan perannya sebagai penjaga waktu, menyerahkan seluruh ikatan keabadiannya pada jam pasir itu. Nerot menjerit. Jika kau melepaskan dirimu, aku tidak punya tempat berpijak. Cahaya menyebar hebat. Jam pasir raksasa berputar perlahan, lalu berhenti. Pasir hitam berubah menjadi pasir keemasan. Retakan menutup, bukan dengan paksaan, melainkan dengan penerimaan. Menara mulai runtuh bukan sebagai kehancuran, melainkan sebagai akhir yang wajar. Elvara terjatuh ke lantai. Tubuhnya kini sepenuhnya manusia. Nafasnya terengah, namun wajahnya tersenyum tenang. Nerot menghilang, bukan dimusnahkan, melainkan larut kembali menjadi detik-detik yang pernah dibuang. Di luar menara, para penjaga Awanara menyaksikan padang jam terbalik, berubah menjadi tanah biasa. Jam-jam pasir raksasa lenyap, digantikan langit yang perlahan membiru. Waktu kembali mengalir tidak sempurna, tetapi hidup. Arel memeluk Elvara erat. Apa kamu akan baik-baik saja? Elvara tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya, aku akan menua dan jauh di Awanara. Kitab waktu menulis kalimat baru, bukan dengan tinta emas atau merah, melainkan dengan cahaya lembut. Waktu dijaga bukan oleh keabadian, melainkan oleh keberanian untuk melepaskan. Musim berganti tanpa suara, gemuruh atau cahaya menyilaukan. Ia datang sebagaimana seharusnya perlahan, sabar, dan tidak meminta izin pada siapapun. Di bekas padang jam terbalik, rumput hijau mulai tumbuh, menutupi tanah yang dahulu dipenuhi jam pasir terbalik dan retakan masa lalu. Tidak ada lagi menara hitam. Yang tersisa hanyalah bukit kecil dengan satu batu penanda, tanpa nama,
tanpa tulisan, seolah dunia sepakat untuk tidak lagi mengikat tempat itu dengan ingatan yang terlalu berat. Elvira duduk di atas batu itu, memandangi matahari pagi yang baru terbit. Cahaya terasa berbeda di kulitnya hangat, nyata, dan fana. Tubuhnya kini mengenal lelah. Nafasnya terkadang terengah. Rambutnya mulai kehilangan kilau abadi kail dan berubah mengikuti hukum usia. Namun, di dadanya ada ketenangan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Di sampingnya Arel duduk sambil memainkan rumput. Lebih tinggi dan lebih kuat dibanding saat mereka pertama bertemu. Jam pasir kecil itu masih ada, namun kini bening tanpa retakan. Pasir di dalamnya mengalir normal turun, tidak pernah naik. Ia bukan lagi artefak, melainkan pengingat. Apakah kamu menyesal? Tanya Arel pelan. Elvira tersenyum. Ia membutuhkan waktu sejenak untuk menjawab kebiasaan baru manusia yang tidak selalu memiliki jawaban instan. Aku menyesal tidak memilih lebih cepat, katanya jujur, tetapi tidak pernah menyesal memilihmu. Arel terdiam, lalu mengangguk kecil. Ia telah belajar bahwa dunia tidak selalu bisa diperbaiki, namun bisa dipahami. Di Awanara, perubahan terjadi tanpa paksaan. Para penjaga waktu tidak lagi berdiri sebagai pengawas mutlak. Menara-menara dibuka, bukan dihancurkan. Kitab waktu kini menuliskan lebih sedikit hukum dan lebih banyak catatan. Tetua Merian sering berdiri di balkon istana awan, menatap ke bawah, ke dunia manusia yang dahulu dianggap terlalu rapuh untuk disentuh. Kita menjaga terlalu ketat, katanya suatu hari, hingga kita lupa waktu juga perlu dipercaya. Beberapa penjaga memilih turun ke dunia manusia sebagai pengamat tanpa kuasa. Yang lain tetap tinggal, namun belajar untuk tidak ikut campur pada setiap simpangan kecil. Retakan tidak lagi dianggap kesalahan, melainkan tanda bahwa kehidupan bergerak. Arel tumbuh menjadi pemuda yang sederhana. Ia tidak menjadi raja, pahlawan, atau nabi. Ia menjadi pendengar. Orang-orang di desa sering datang kepadanya saat kehilangan, bukan untuk mengubah masa lalu, tetapi untuk mengerti mengapa waktu terus berjalan. Arel tidak memberi jawaban besar. Ia hanya menemani. Elvira hidup sebagai manusia biasa. Ia mengajar anak-anak membaca, bercocok tanam, dan mengenal musim. Setiap keriput yang muncul di wajahnya, ia sambut dengan senyum kecil. Ia tahu, setiap detik yang hilang tidak pernah sia-sia. Suatu sore saat matahari tenggelam perlahan, Elvira merasa dadanya berat. Ia berbaring di bawah pohon tua pohon yang dahulu hampir mati. Kini tumbuh kembali dengan daun yang rimbun. Arel duduk di sisinya, memegang tangannya. Apakah waktunya? Tanya Arel dengan suara bergetar. Elvira mengangguk pelan. Ya, dan tidak apa-apa. Tidak ada cahaya besar. Tidak ada lonceng berdentang. Hanya angin sore dan suara dedaunan. Nafas Elvira berhenti dengan tenang, seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah perjalanan panjang. Di langit, tidak ada satupun jam pasir yang terbalik. Waktu terus berjalan, sebagaimana mestinya. Dan di kitab waktu, tertulis kalimat terakhir tentang seorang penjaga yang memilih menjadi manusia. Ia tidak menghentikan waktu. Ia membuatnya bermakna.